Di sebuah lembah yang tenang, yang terletak di antara bukit-bukit landai, bermandikan cahaya lembut mentari pagi, tinggallah sepasang suami istri sederhana bernama Mingjun dan Hana. Rumah kecil mereka beratap jerami, sederhana, namun penuh cinta. Seringkali menggema dengan suara-suara lembut kehidupan sehari-hari. Meskipun lemari mereka sering kosong, meskipun kerja keras mereka tanpa henti dari fajar hingga senja, kemiskinan selalu membayangi mereka. Namun, hati Mingjun tetap terbuka dan hangat seperti mentari pagi. Ia menghadapi setiap hari baru, bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan martabat yang tenang dan kebaikan hati yang tak tergoyahkan, yang terpancar dari matanya yang lelah. Setiap pagi, sebelum dunia benar-benar terjaga, Mingjun akan memanggul kapaknya dan memberanikan diri masuk ke hutan yang dalam dan berbisik, mencari kayu bakar untuk dijual di desa. Hutan adalah penghiburnya, dan juga pencari nafkahnya, sebuah tempat di mana pohon-pohon purba berdiri kokoh menjaga, dan udara berdengung dengan kehidupan tak kasat mata. Ia tahu jalan-jalan di hutan itu luar dalam, mata air tersembunyinya, dan lahan terbukanya yang rahasia. Masing-masing adalah bukti keindahan alam yang abadi. Namun hari itu, keheningan yang tak biasa seolah menyelimuti jalan-jalan yang dikenalnya, mengisyaratkan sesuatu yang luar biasa menantinya di kedalamannya. Lebih dalam dari biasanya, Mingjun tersandung pada sebuah hutan kecil tersembunyi. Tempat sinar matahari sulit menembus kanopi yang lebat, menjadikan area itu temaram dan misterius. Di sana, di tengah-tengah jalinan sulur berduri dan dahan tumbang, ia melihat sesosok kecil yang aneh sedang berjuang. Itu adalah Dokebi, roh hutan yang nakal dari mitologi Korea, dengan mata kuning terang yang melebar panik, terjerat erat dalam semak berduri, topi jamurnya yang kecil miring. Roh yang biasanya ceria itu benar-benar tak berdaya. Cahaya eterialnya meredup karena kesulitannya, menyerukan tangisan kecil yang menyedihkan. Tanpa ragu sedikit pun, Mingjun meletakkan kapaknya, dan dengan hati-hati mulai melepaskan sulur berduri itu. Ia bergerak perlahan, jari-jarinya yang besar, dan kapalan secara mengejutkan begitu lembut, memastikan tidak melukai kulit Dokebi yang halus dan seperti kulit pohon. Roh itu memandangnya dengan campuran ketakutan dan keheranan. Mata bercahayanya terpaku pada setiap gerakannya. Tidak merasakan niat jahat, hanya tujuan yang murni dan tanpa pamrih. Itu adalah tugas yang sabar dan melelahkan, yang membutuhkan hati yang benar-benar bebas dari keinginan egois, mencerminkan kebaikan Mingjun yang melekat. Setelah benar-benar bebas, Dokebi itu berdiri, meregangkan anggota tubuhnya yang kecil dan lincah. Cahaya eterialnya kembali dengan semangat baru. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Mingjun, isyarat terima kasih yang mendalam yang menggema di seluruh hutan purba. Kemudian, dengan kerlip di mata kuning terangnya, Dokebi itu meraih kebalik jubah daunnya dan mengeluarkan sebuah periuk tanah liat kecil yang sederhana, kusam dan polos pada pandangan pertama. Petik 2. Ini untuk kebaikanmu. Petik 2. Cicitnya, dengan suara seperti gemerisik dedaunan. Petik 2. Kamu tak akan pernah kekurangan. Tetapi ingat, sihirnya harus digunakan dengan hati yang murni. Mingjun pulang ke rumah. Periuk misterius itu didekap erat di lengannya. Hatinya masih berdebar karena pertemuan luar biasa hari itu. Hana, istrinya yang selalu sabar, menyambutnya dengan senyum lembutnya yang biasa,
Namun matanya membulat penasaran saat melihat periuk yang polos tanpa hiasan itu. Petik 2. Apa itu? Suamiku. Tanyanya. Suaranya lembut penuh kekhawatiran. Min Jun, dengan binar, di matanya, menceritakan kisahnya. Tetapi Hana, meskipun sangat mencintainya, merasa sulit mempercayai cerita tentang Dokaebi nakal dan hadiah ajaibnya. Meskipun keraguan awal Hana masih ada, Min Jun merasakan tarikan tak terbantahkan terhadap periuk itu. Keyakinan dalam hati bahwa perkataan Dokaebi adalah benar. Malam itu, saat lapar menggerogoti perut kosong mereka, Min Jun, dengan getaran antisipasi, memegang sebutir nasi terakhir yang sangat berharga yang mereka miliki. Ia menatap Hana, mata coklatnya penuh harapan yang ragu-ragu, lalu, dengan hati-hati menjatuhkan butiran kecil itu ke dalam periuk misterius. Keheningan menyelimuti rumah kecil mereka, udara terasa pekat dengan doa tak terucapkan, dan harapan yang rapuh, yang mulai tumbuh. Untuk sesaat yang panjang, tidak ada yang terjadi. Kemudian, cahaya samar, eterial, memancar dari dalam periuk. Semakin lama semakin terang. Suara gemerisik lembut dimulai, seperti hujan gerimis. Dan yang paling mengejutkan Min Jun dan Hana, curahan beras putih bersih, mulai tumpah dari bibir periuk, mengalir tanpa henti ke meja sederhana mereka. Mata mereka melebar karena kegembiraan yang tak percaya, menyaksikan permukaan yang semula kosong berubah menjadi segunung makanan murni. Air mata menggenang di mata Min Jun. Bukan hanya karena kelegaan, tetapi dari rasa syukur yang mendalam atas berkat tak terduga ini. Sejak hari itu, kehidupan Min Jun dan Hana berubah. Bukan menjadi kemewahan yang berlebihan, melainkan menjadi keadaan kecukupan yang nyaman. Periuk ajaib itu memberi mereka semua yang dibutuhkan. Nasi hangat untuk setiap hidangan, pakaian baru, dan bahkan cukup untuk memperbaiki rumah sederhana mereka. Namun, mereka tidak pernah menimbun, tidak pernah memamerkan kekayaan baru mereka. Sebaliknya, Min Jun membagikan kelebihan biji-bijian kepada tetangga yang lapar, dan membantu mereka yang membutuhkan, selalu mengingat perkataan Dokaebi tentang hati yang murni. Kebaikan mereka berkembang, memperkaya tidak hanya kehidupan mereka sendiri, tetapi juga seluruh desa. Kabar tentang perubahan nasib Min Jun yang mendadak, betapapun sederhana, tak pelak sampai ke telinga Tuan Kim, orang terkaya dan paling serakah di desa itu. Tuan Kim, yang terbiasa meremehkan Min Jun, menyaksikan dengan rasa iri yang tumbuh saat rumah petani sederhana itu makmur, sementara rumahnya sendiri, meskipun sudah megah, tampak memudar dibandingkan. Mata kecilnya yang licik menyipit, berkilauan dengan campuran kecurigaan dan ketamakan yang tidak sehat. Tidak mampu memahami kemakmuran tanpa tipu daya. Ia memutuskan akan mengungkap rahasia Min Jun dengan cara apapun. Tak mampu menekan rasa penasaran dan ketamakan yang membara. Tuan Kim mulai mengamati Min Jun secara diam-diam. Ia menyaksikan Min Jun dengan sangat hati-hati. Sesekali mengeluarkan sebuah periuk tanah liat kecil yang polos dari kompartemen tersembunyi. Ia melihat petani itu menjatuhkan sekeping koin atau selembar kain kecil, dan kemudian barang itu berlipat ganda secara ajaib. Jantung Tuan Kim berdebar kencang karena ketamakan. Ini bukanlah kemakmuran biasa. Ini adalah sihir. Dan ia, orang terkaya, percaya itu seharusnya miliknya. Rahasia periuk itu terbongkar, dan nasibnya tergantung secara genting. Didorong oleh ketamakan yang tak terpuaskan, Tuan Kim menyusun rencana licik yang keji. Ia akan mencuri periuk ajaib itu,
Ia menghabiskan berhari-hari merencanakan, mengamati rutinitas harian Min Jun dan Hana dengan cermat, menunggu kesempatan yang tepat untuk beraksi. Pikirannya, yang biasanya disibukkan dengan menghitung kekayaannya, kini dipenuhi oleh visi kekayaan tak terbatas yang bisa diberikan periuk itu kepadanya. Mata liciknya berkilauan dengan tekad jahat. Yakin bahwa artefak ajaib ini adalah takdirnya, sebuah alat untuk kekuatan dan keberuntungan tertinggi. Di bawah selubung malam tanpa bulan, Tuan Kim menyelinap menuju rumah sederhana Min Jun. Sosoknya yang gemuk secara mengejutkan begitu gesit dalam kegelapan yang pekat. Ia bergerak seperti bayangan. Hanbok Sutra mahalnya nyaris tak berdesir saat ia memaksa membuka jendela. Di dalam, pasangan yang tidur itu terbaring tak terganggu. Napas damai mereka memenuhi ruangan yang tenang. Dengan napas tertahan, Tuan Kim menemukan peti tersembunyi. Jari-jari tamaknya menggenggam periuk tanah liat yang halus. Ia mendekap hadiahnya. Senyum kemenangan terukir di wajahnya. Yakin akan kepintarannya. Dan menyelinap pergi ke dalam malam. Kembali ke kesendirian mewah di rumah besarnya sendiri. Tuan Kim nyaris tak bisa menahan kegembiraannya. Ia meletakkan periuk ajaib itu di atas bantal sutra. Mengagumi bentuknya yang sederhana. Sudah membayangkan gunung-gunung emas yang akan dibawanya. Dengan tangan gemetar, ia meraih sekeping koin emas berat, berkilau dan mengilat, simbol kekayaannya saat ini, yang ia yakini akan berlipat ganda tanpa batas. Jantungnya berdebar dengan antisipasi yang gila. Sama sekali tak menyadari peringatan Dokaebi yang terlupakan tentang hati yang murni. Hanya percaya pada kepintarannya sendiri. Dengan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan, periuk ajaib itu mulai bekerja. Koin-koin emas, gemerincing dan berkilauan, memuntahkan diri dari mulutnya, berjatuhan ke bantal sutra, lalu ke meja, dan akhirnya, ke lantai. Tuan Kim menjerit dengan kegembiraan yang gila, matanya selebar piring. Benar-benar diliputi oleh banyaknya kekayaan. Ia tertawa. Ia berguling-guling di tumpukan yang berkilauan, sepenuhnya tenggelam dalam mimpi emasnya. Periuk itu, tanpa lelah dan tanpa henti, melanjutkan curahan menakjubkannya, memenuhi ruangan dengan kelimpahan harta yang hampir menyesakkan. Namun, saat ruangan itu penuh sesak, sebuah kesadaran yang menakutkan menyelimuti Tuan Kim. Ia tidak bisa menghentikannya. Emas terus berdatangan, mendorong dinding, mengancam akan menguburnya. Petik 2. Hentikan. Hentikan. Bodoh, teriaknya. Dengan putus asa mencoba memerintah periuk yang tak bernyawa itu. Dalam upayanya yang panik untuk menutupi mulut periuk, atau mungkin hanya untuk mengambil koin yang sangat besar, Tuan Kim tersandung pada tumpukan emas yang terus bertambah. Dengan jeritan ketakutan, ia tersandung, jatuh terjerembab ke dalam periuk ajaib itu, ditelan oleh kedalamannya yang lapar. Untuk sesaat yang tegang, ruangan itu hening. Kecuali suara gemerincing koin emas yang tak henti-hentinya. Kemudian, alih-alih emas, sesuatu yang jauh lebih menakjubkan, dan sejujurnya, menggelikan, mulai muncul dari kedalaman periuk itu. Pertama, sebuah kaki, lalu sebuah lengan, lalu sesosok Tuan Kim yang kebingungan sepenuhnya keluar. Hanbok mahalnya acak-acakan, dan matanya lebar, karena kebingungan. Sebelum ia sempat bereaksi, Tuan Kim yang lain menyusul, lalu satu lagi, dan satu lagi.
Periuk itu, sesuai sifatnya, kini melipat gandakan apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Dalam hal ini, pasokan Tuan Kim yang tampaknya tak ada habisnya. Masing-masing sama sombong dan bingungnya dengan yang sebelumnya. Kekacauan di rumah besar Tuan Kim segera meluber ke desa. Penduduk desa terbangun oleh suara-suara aneh, mengintip ke dalam kediamannya, benar-benar tercengang oleh pemandangan Tuan Kim yang tak terhitung jumlahnya berdebat, bertengkar, dan tersandung satu sama lain di tengah-tengah gunung emas. Min Jun mendengar keributan itu, bergegas ke lokasi. Ia segera memahami apa yang terjadi. Dengan perpaduan tekad yang sungguh-sungguh dan sedikit geli, Min Jun dengan lembut menerobos duplikat-duplikat yang kebingungan itu, mengambil periuk ajaib itu, dan dengan permohonan diam-diam kepada Dokaebi, dengan hati-hati meletakkan sebuah batu ke dalamnya. Secara ajaib, periuk itu menghentikan penggandaan anehnya, dan banyak Tuan Kim, yang kini tidak lagi muncul, hanya berdiri dalam keheningan yang bingung, dikelilingi oleh emas dan kerikil. Min Jun, dengan kebaikan di hatinya, tidak menghukum Tuan Kim lebih jauh. Sebaliknya, ia membawa periuk itu pulang, menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada sihirnya, tetapi pada hati pemiliknya. Tuan Kim, yang benar-benar dipermalukan dan diliputi oleh ketamakannya sendiri, terpaksa membagikan emas barunya kepada desa untuk meredakan kebingungan. Sebuah pelajaran keras yang dipelajari oleh banyak dirinya. Sejak hari itu, Min Jun dan Hana terus menjalani hidup yang berlimpah dalam kedamaian. Menggunakan periuk ajaib itu untuk memberi manfaat tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga seluruh desa. Mereka membangun sekolah kecil, membantu memperbaiki rumah-rumah, dan memastikan tidak ada yang kelaparan. Periuk ajaib itu tetap menjadi rahasia, sebuah bukti bisu akan kekuatan niat murni. Tuan Kim, yang telah direndahkan dan berubah oleh cobaan anehnya, belajar bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada kepemilikan yang tak terbatas, melainkan pada kemurahan hati dan hati yang baik. Dan begitulah, lembah itu makmur. Sebuah bukti harmonis akan kebaikan Min Jun yang tak tergoyahkan dan kekuatan lembut periuk ajaib itu. Kisah Min Jun dan periuk ajaib mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati ditemukan bukan pada apa yang kita kumpulkan, melainkan pada kebaikan yang kita bagikan, dan kasih sayang yang kita berikan kepada orang lain. Ketamakan mungkin menawarkan kepuasan sesaat, tetapi hati yang murni membawa kebahagiaan abadi dan mengubah tidak hanya hidup kita sendiri, tetapi juga dunia di sekitar kita. Jika Anda tersentuh oleh kisah Min Jun dan keajaiban Dokaebi, mohon berikan jempol pada video ini. Berlangganan saluran kami untuk dongeng Korea yang lebih mempesona, dan bagikan bagian favorit Anda di kolom komentar di bawah. Dukungan Anda membantu kami menghidupkan kisah-kisah abadi ini. Terima kasih telah menonton.